Udah dengar belum kabarnya nih? Anies Baswedan diusungkan namanya sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 oleh Partai Nasdem. Nah, ada apa gerangan nih? Kenapa nih? Gitu. Nah, jadi Nasdem ini mengusungkan nama Anies lebih cepat dari apa yang direncanakan. Jadi rencananya Nasdem ini nantilah November kita mengusungkan nama. Taunya lebih cepat dari bulan November, Jadi ini juga yang banyak menimbulkan spekulasi dan pendapat bertebaran di mana-mana. Ya ibaratnya kayak kawan kau lah ya, ngutang. Dibilang November ya aku balikan uangmu gitu. Taunya Oktober dibalikan. Kan lebih cepat ya. Kayak kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kok cepat kali gitu. Ono krungu-krungu kabar iki. Kabarnya suara Partai Nasdem iki anjlok setelah mereka itu mendukung Anies Baswedan. Siapa coba yang tidak kenal Bapak Anies Baswedan nih kan? Salah satu tokoh politik yang cukup terkenal di Indonesia terutama ya. Oke, kita mengingat lagi waktu Bapak Anies Baswedan ini menjabatkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu beliau tidak memiliki partai yang mendukung beliau itu. Tetapi loh ya. Bapak Anies Baswedan ini didukung oleh beberapa tokoh Islam yang cukup terkenal, yang cukup kuat, yang mengerti agama lah tentunya, masa tidak mengerti agama, namanya juga tokoh Islam. Hire, pasti kalian wis krungu kan beritane tentang suara Nasdem yang anjlok gara-gara ngedukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Nah, sekarang komentar kalian gimana guys? Nek menurut aku sih itu hal yang wajar ya, karena dari dulu kan emang Nasdem itu udah di belakangnya Jokowi banget gitu kan. Nah, malah sekarang ngedukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ya tahu sendiri konsekuensinya bagaimana, efeknya bagaimana, ya pasti suara Nasdem akan turun dan anjlok gitu kan. Apakah ini menjadi manuver untuk menyelamatkan nama Anies Baswedan? Karena kabarnya nih, Anies Baswedan ini terseret namanya di kasus Formula E. Yang mana kasusnya ini masih tahap penyelidikan gitu. Jadi apakah ini mungkin ini mengapa suara Partai Nasdem ini itu anjlok. Nah, terus keputusan Partai Nasdem untuk mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 itu emang bakal berdampak banget nih terhadap menurunnya suara partai ini, apalagi dari wilayah Indonesia Timur yang notabene suara Nasdem di Indonesia Timur itu tinggi dan kuat banget. Apalagi dulu ketika pemilu 2014 dan 2019 suara Nasdem di Indonesia Timur itu sangat tinggi banget. Ada kaitannya dengan itu? Nah, awalnya nih Nasdem ini menjagokan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan juga Jenderal TNI Andika Prakasa. Tapi belakangan nih malah yang diusungkan Anies Baswedan. Nah, kalau kata Pak Surya Paloh sih, sosok Anies Baswedan ini dinilai yang terbaik lah gitu. Memang Pak Ganjar tidak baik kah atau bagaimana nih? Oke, lanjut lagi nih ya. Tapi ternyata pengusungan ini nih menuai pro dan kontra. Mungkin ini. Oke. Setelah saya baca di pos kota di media internet gitu. Nah, itu tuh menurut Ruhut Sitompul, anjloknya Partai Nasdem ini disebabkan karena publik menjadi antipati terhadap Nasdem. Mengapa? Karena Anies ini merupakan menjadi aktor utama dari
politik identitas. Dulu itu sempat terjadi kenaikan ya, yang semula 7,5% terus naik menjadi 13,2%, dan bahkan kenaikan suara Nasdem di Indonesia Timur kala itu menjadi kenaikan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, terus Dan tentu benar saja, banyak sekali partai Nasdem ini kehilangan banyak suara ya, apalagi dari wilayah timur. Gimana nggak kekurangan? Gimana nggak merosot tuh? Karena wilayah timur itu pro dengan pemerintah, sedangkan Anies dinilai kurang pro dengan pemerintah. Ya sisinya opposite lah, oposisi gitulah, tim oposisi lah. Dan mempolitisasi sentimen SARA pada Pilkada DKI 2017 lalu. Si Anies nih ya. Jadi itulah kehilangan banyak suara. Ya wajar aja sih, soalnya Partai Nasdem itu mendapatkan suara banyak dari wilayah timur itu pada saat pemilu 2019. Karena kan Partai Nasdem waktu itu mendukung Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. sekarang posisinya Nasdem itu ngedukung Anies untuk menjadi capres dan suaranya turun, apalagi di wilayah Indonesia Timur itu karena orang-orang atau penduduk di Indonesia Timur itu kan mayoritas beragama non-muslim. Nah, sekarang Nasdem malah ngedukung Anies Baswedan yang notabene beliau adalah orang yang dekat atau lekat sekali sama kelompok-kelompok radikal. Terus Masih ingat waktu berita tentang penistaan agamanya Ahok? Nah, itu. Waktu itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mendukung Pak Anies sampai akhirnya Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun sekarang sudah menjadi mantan Gubernur DKI Jakarta, sudah selesai pada tanggal 16 Oktober 2017 lalu. Tuh. Nah sama tuh sama partai seperjuangannya ya PDIP tuh sama-sama mendukung Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Tapi tahunnya Nasdem ini berubah nih haluannya. Nah di internal sendiri nih Partai Nasdem juga ada lah yang keluar dari Partai Nasdem nih, kader-kadernya nih. Ya dari daerah gitu kan keluar karena merasa bahwa tidak sejalan lagi nih kader dengan partai saat nama Anies Baswedan diusungkan. Sebenarnya aku sebagai generasi muda pun bertanya-tanya juga, kita harus kritis ya terhadap politik gitu karena kedepannya ini akan dibawa kemana gitu, dan efeknya pun ke kita juga gitu kan sebagai generasi muda. Terlihat saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak sekali janji-janji yang belum ditepati, banyak janji yang ya udah hanya janji manis yang terdengar enak di telinga, tapi nyatanya kita tidak bisa menikmati itu gitu. Terus kan Anies Baswedan ini menjadi aktor utama politik identitas. Terus di sisi lain Anies Baswedan ini juga mempolitisasi sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA ketika Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Ya udah, akhirnya konsekuensinya, efeknya ketika Nasdem mendukung Anies, ya udah akhirnya suara Nasdem di Indonesia Timur dan orang-orang Indonesia Timur akhirnya memalingkan dukungannya dari Nasdem, dan akhirnya Nasdem kehilangan suara di bagian Indonesia Timur yang mana wilayah ini kuat banget untuk suara Nasdemnya. Padahal sebelumnya itu survei dari Polmark Indonesia yang telah dilakukan itu menyebut terjadi penurunan elektabilitas dari Partai Nasdem ini yang awalnya itu 5,1% menjadi 3,8%. Itu 5,1% dari tanggal 11 sampai 20 Maret 2022. Tidak bisa mendapatkan
janji tersebut gitu. Ya contohnya aja kayak janjinya menyediakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Sampai sekarang itu masih belum terrealisasikan. Banjir di Jakarta, sampai sekarang Jakarta masih banjir gitu. Jadi banyak sekali janji dari Anies Baswedan yang idealis, tapi sulit untuk realistis gitu. Jadi beliau ini hanya idealis tapi tidak realistis. Gitu. Terus di sisi lain, Nasdem ini juga bakal kehilangan banyak suara ketika pileg. Pasalnya selama ini pemilih Nasdem itu banyak banget yang berasal dari Indonesia Timur. Kemudian ketika Nasdem ini dekat dan mendukung Anies Baswedan sejak setahun terakhir ini, ya udah, maka pendukung di Indonesia Timur ini memalingkan dukungannya. Begitu sih kalau menurut aku. Terus aku juga sempat baca di web gitu, ada salah satu politikus PDIP Ruhut Sitompul ini juga kayak terpingkal-pingkal, kayak ngakak gitu kan, melihat hasil survei Polmetrik Indonesia yang mengungkapkan elektabilitas Nasdem ini anjlok sejadi-jadinya. Penting terdengar manis dan juga menyenangkan hati aja. Keputusan Nasdem untuk mengusung nama Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 menarik perhatian nih dari partai-partai lain nih, salah satunya PDIP. Gimana enggak? Karena PDIP sama Nasdem ini awalnya sejalan gitu, sama-sama mengusungkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilu 2019. Sebenarnya pilihan Nasdem ini terhadap Anies itu bagus. Sangat rasional melihat figur dari Bapak Anies ini sendiri kan, yang sopan santun, yang bagus, yang baik kayak gitu kan, lembut gitulah, menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia gitu. Terus Dendik ini pun juga menjelaskan awalnya arahan dukungan Nasdem ini kepada Anies memang memberi insentif elektoral seperti yang terjadi pada tingginya elektabilitas sejak Desember 2021. Setelah memberi dukungan untuk Anies Baswedan menjadi capres 2024. Nah, di situ juga, di web itu aku baca juga Ruhut ini memberikan komentarnya juga sama seperti aku saat ini memberikan komentar, yaitu menilai jebloknya suara Nasdem itu hal yang wajar, karena emang kan publik itu jadi jadi antipati gitu kan terhadap Nasdem, karena emang Nasdem udah memilih tokoh yang menjadi aktor utama politik identitas. Namun gitu kan. ketika Nah, terus dukungan Nasdem diberikan, ternyata elektabilitas dari partai ini tuh mengalami penurunan gitu. Balik lagi nih ke Indonesia Timur. Suara Nasdem turun di Indonesia Timur itu Tiba-tiba, ini belum 2024, Nasdem sudah mengusungkan nama untuk presiden. Ya ibaratnya kayak, tadinya saya kawan nih sama kau, ya kan? Aku kawan sama kau, aku dukung kau nih untuk jadi presiden sampai segini. Belum selesai menjabat kawan kita, belum kelar dia selesai, kita udah mengusungkan nama lain gitu. Ini aku ada kawan baru nih, aku usungkan dia jadi presiden. Ini kan jadinya menimbulkan menimbulkan tanda tanya juga gitu. Ya kalau aku sih ya sakit hati lah aku, ya kan. Kau dulu dukung aku loh, sekarang kamu udah ada, aku belum selesai menjabat, kau udah mengusungkan nama, kayak gitu kan ibaratnya gitu. Nah itu, jadi PDIP ini menyoroti bahwa ya sudah, tapi PDIP ini agak legowo gitu. Ya kita lihat nantilah ya, mungkin bisa stabil atau turun lagi atau naik lagi, kita nggak tahu nantinya. Pilihan Nasdem untuk menjadikan Anies Baswedan ini sebagai capres itu sebenarnya rasional ya, mengingatkan figur Anies Baswedan ini menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia. Bahkan dia juga menjelaskan yang awalnya arah dukungan Nasdem memberi insentif elektoral seperti yang tergambar pada tingginya elektabilitas sejak Desember tahun lalu. Tapi meskipun demikian, ketika dukungan Nasdem resmi diberikan untuk
Anies Baswedan menjadi capres 2024, ya efeknya, ya terus konsekuensinya, ya udah bakal kehilangan beberapa suara khususnya di wilayah Indonesia Timur yang mengakibatkan suara Nasdem mengalami penurunan yang sangat drastis. Gitu sih kalau menurut aku. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya cuman ada beberapa hal yang dikritisi oleh PDIP nih. Jadi dari keputusan Nasdem ini, apakah nantinya partai politik Nasdem ini memperoleh banyak suara atau malah ditinggalkan oleh banyak suara?